1,5 menit lagi. Nah, pagi teman-teman. Kita mau ini apa namanya? Sebanyak yang goes tadi, gua kan dari arah sana. Mulai Sebanyak yang lihat goes start Betang Jawa yang harus start dari 5.30. depan. Mereka mau start jam 9 pagi juga apa-apa. Nah, ini udah live Betang Jawa. Ini udah di start di Carita nih. Kita lihat ini di live di Rocketnya ini. Salah satu sponsor. Iya ngantuk lagi. Betang Jawa belum ada live. Semenit lagi start dari Carita. 9. Breakfast jangan Tanggal ada jalan ya. Sebelah situ. Semangat buat Siapa sih itu? teman-teman Ayo gimana? safe sampai tujuan. Mending tadi di situ harusnya diam aja. Ini seru, saya berada di start line ini di Carita tahun lalu. Persis 1 tahun lalu. Seru ya, kita lihat. Jadi ini video recap pertama ya, day 1 Betang Jawa 2026. Jadi saya nggak ikutan tahun ini. Saya akan mencoba di waktu senggang saya selama seminggu ke depan untuk untuk recap. Nah, udah countdown nih. Udah mulai. 2, 1. Start. Seru. Semangat, semangat. Nih mereka udah start para peserta. Ada 195 peserta yang start dari Carita tahun ini. Jadi ada beberapa yang belum start ya. Ada satu yang saya kenal nggak start. Apa namanya? Koben. Om Rama itu kemarin sikunya patah, jadi kena kecelakaan. Jadi dia tidak start. Nah, beberapa Bismillah. Ada beberapa peserta yang saya kenal yang ikutan Betang Jawa tahun lalu juga ada di sini. Ini masih KM0 titik start Betang Jawa. Semangat, semangat. Korea terlalu besar ya. Daripada nyampe lo berjalan. Iya. Semangat, ayo lanjut. Mau nyebrang. Ini yang tadi. Iya. Itu bule yang itu belum jalan. Pemberangkatan juga. Nah, kita bisa buka race map kalau kalian. Jalan semua. Tadi masih ada. Sampai 7. Nah, ini apa Instagram Betang Jawa, kalian bisa ikutin juga buat teman-teman yang belum tahu. Biasanya mereka akan live di sini juga di tiap checkpoint atau dari mobil. Bisa ada 2 mobil ya yang ikutin sepeda bagian depan sama bagian tengah dan kadang-kadang belakang. Nah, saya biasanya jarang di videoin, tapi ada beberapa dot watcher yang videoin saya ketika saya lewat tahun lalu. Jadi siap-siap aja kalau ada yang rekaman di pinggir jalan karena euforia begitu besar. Jadi dot watcher pun siap siaga di sepanjang kota-kota di Jawa. Nah, kita mau lihat race map. Nah, ini race map kita bisa tracking ya. Kita bisa tracking udah di mana aja mereka. Nah, masing-masing peserta bawa tracker. Mereka bawa tracker yang besarnya mungkin kayak semana ya. Seperti pompa elektrik ya. Sebesar pompa elektrik. Nah, ini udah mulai bergerak nih. Nah, memang kalau awal-awal ini apa ya? Masih grup-grup kecil, masih peloton ya ibaratnya. Kayak dalkotan di Carita. Jadi bisa sekitar 30-40 km pertama tuh masih bersama-sama. Nah, nanti mungkin mulai masuk di Pasar Panimbang. Pasar Panimbang kan nanti di kilometer 18 ya. Nah, sekitar Panimbang di sini nih mulai mungkin sedikit terpecah karena sedikit di sini ada traffic sama keramaian, jadi mungkin terpisah. Tapi cenderung masih flat ya semua ini dari sampai kilometer 18. Nah, 3 minggu lalu saya sempat survei rute terbaru keadaannya gimana, bisa lihat videonya di sini ya di atas.
Di atas itu waktu itu saya survei sama teman saya Sony Ardi, betis seksi ya, kalau di Instagram. Dia ikutan tahun ini cap 129. Nah kemarin kita survei naik mobil, bisa lihat videonya nanti di atas ini. Jadi pasar Panimbang kilometer 17 mungkin bakal jadi pemecah grup-grup ini pertama. Kemudian nanti yang mungkin bisa dilihat lagi dipecah itu nanti di kilometer mana, sebentar, salah pencet ya, ini apa ini sponsor. Bisnet 30 35. Nah di sini di kilometer 39 di ini namanya Karya Buana ya, saya kemarin nggak tahu namanya apa. Nah masuk nanti potong jalannya sedikit masuk ke perkampungan, jadi ada sedikit rusak dan gravel, terus sampai Banyuasin dan masuk ke sumur. Nah biasanya orang akan istirahat di sumur untuk refueling ya, itu sekitar mungkin 2 jam atau 1,5 jam buat yang lebih cepat. Nah akan refueling di sini teman-teman. Kemudian ini bakal rolling terus dari sumur sampai ke arah Bayah, ini Cibaliung, sorry bukan Cibaliung ya, sampai kilometer mana nih? Cikotok, gimana Cikotok? Sorry. 120 nggak usah Cikotok ya. Cibaliung 19, Binangan. Nah, Binangan, dari Binangan. Ya, saya lupa nih, sorry masih bangun ya. Jadi ada slow. Nah, ini mulai dari 166 di pertigaan ini, pertigaan Pasar Bayah. Nah di sini ada Indomaret atau Alfamart, di sini bisa istirahat, bisa refueling. Biasanya makan di sini ya di Bayah karena banyak ada tempat makan, banyak supermarket. Nanti refueling di sini sebelum nanjak sepanjang berapa tuh? Sampai kalau saya kemarin 30 kiloan ya ke arah Cikotok. Ini semua Cikotok nih. Kalau kita lihat ini Cikotok. Ini yang lihat di bawah ini Cikotok. Kemudian ada satu punuk lagi nih, masih lagi ada di sini sampai sorry ini yang kedua, ini punuknya di sini, sorry. Jadi sampai kilometer 230 sampai Cimaja di sini, Cimaja 230. Kemudian saya tahun lalu istirahat di Cimaja ini sampai saya kemarin jam berapa ya, jam 10:30 ya. Nah tapi banyak orang itu istirahatnya di Cikotok, sorry bukan Cikotok, di Pelabuhan Ratu, di sini sekitar 238 ya kalau salah. Nah, sorry 240. Duh, cat lagi, sponsor lagi, nggak sengaja ya. Udah itu kira-kira menu hari ini untuk Bentang Jawa peserta akan menghadapi apa. Jadi sebenarnya pertama-tama cenderung flat ya sampai Pasar Panimbang kilometer 17, kemudian belok kilometer 39 ke sini ke arah sumur 60. Biasanya mereka akan refueling, atau yang mungkin lebih prepare langsung mereka akan refuelingnya di Bayah itu kilometer 166 di sini sebelum nanjak Cikotok. Nah jalannya udah lumayan bagus, udah di beton dan aspal, kebanyakan aspal ya, udah aspal mulus banget tuh, tahun lalu masih jelek. Jadi nanjak dan turunan juga lebih oke, kecuali kalau hujan, nah itu sedikit PR. Nah biasanya nanti istirahat di 230 di Cimaja atau di 240 di Pelabuhan Ratu sebelum lanjut. Nah biasanya yang membedakan yang peserta yang mau podium itu nanti mereka akan lanjut, nggak tidur, langsung terus sampai mereka ngantuk baru mereka harus stop. Nah tapi biasanya yang kayak saya atau yang gak terlalu ambisius, yang buat enjoy dan mencoba peruntungan atau baru pertama kali ya gitu, itu biasanya kita akan umumnya stopnya di Cimaja atau Pelabuhan Ratu. Nah itu ujian pertama Cikotok. Hari pertama Cikotok, kita lihat siapa aja. Nah kita lihat nih siapa nih yang di depan. Nah di race map ini bisa lihat nih siapa ini favoritnya ya, saya udah bintang-bintangin. Nah di sini kita bisa progress
siapa aja yang paling depan sekarang. Teguh Islarudin, Iwan Erdiansyah, Topa. Wah, ada Bung Topa. Bung Topa ini pembalap kencang, tinggalnya di Jepang, pulang hanya untuk bentang Jawa. Nah, dia sempat podium juga di BG beberapa tahun lalu, saya lupa. Nanti saya harus cek lagi. Memori saya sedikit slow, ini masih pagi. Kemudian ada ini grup-grup depan nih, kencang-kencang nih. Beda dikit-dikit sih, cuma 300 meter. Kemudian ada Om Sapta ini, Om Septian, ada Mbak Citra, juara bentang Jawa kategori perempuan beberapa kali sudah. Nah, ini berapa? Ada Tasya juga. Tasya ini pair dengan Citra ya. Natasha ini pair dengan Citra. Jadi comebacknya Natasha sempat pair juga di tahun 2023. Correct me if I'm wrong. Ini ada Yasir, ada ini Daniel Montoya, orang kayaknya Kolombia ya kalau salah. Nah, Rudi Gunawan. Ada orang Jepang nih. Ini yang dia expat Jepang. Main sepeda, dan ini katanya perjalanan terakhir dia untuk bentang Jawa, untuk sepeda di Indonesia, yaitu bentang Jawa. Ini ada Om Awan, RC Kondang di Jakarta, dan masih banyak. Nah, ini Jasper Tan sama Josh ya. Ini Tanming sama ini, mereka pair percobaan kedua setelah tahun pertama mereka DNF di hari pertama. Mereka stay-nya di Cimaja juga tahun lalu, dan kemudian mereka DNF. Kita lihat, mudah-mudahan mereka oke. Ini Faizal Akbar saya kenal, sedikit under the radar tapi dia kencang ya. Dia juara 3 berani nanjak di Bali awal tahun ini. Dia asal Bali, tinggalnya di Bali. Om Sapta dan lain-lain. Om Sapta, kemudian Om Dondi. Nah, saya lupa bintangin Om Dondi yang punyanya Bisnet Gio. Wah, ini udah kali ke-3 ya Om Dondi ikutannya. Terus ada Gaby yang mungkin banyak dilihat oleh Dot Watcher di sini. Pembalap perempuan dari Filipina, tahun lalu dia PR. Nah, kita lihat loh. Udah sampai mana? Wah, ini ada Gos Wartono, Kohai, legenda pesepeda. Umurnya udah 70-an ya. Dari Surabaya. Nah, kita mulai mungkin lihat sosial dulu ya. Ini sih. Satu lagi ini ada Darmawan. Ini Darmawan ini pakai fiksi. Tahun lalu juga kita nama saya, cuman dia tahun lalu finish tapi over COT. Jadi dia mau coba lagi tahun ini. Nah, ini masih klaster padat ya. Kita lihat nih gimana. Wah, ini saya lihat nanti mungkin baru kelihatan di Cikotok gimana stamina masing-masing endurance ya. Nah, kalau di sini mungkin banyak yang baru pertama kali ultra itu kesalahannya adalah langsung kencang dan habis entah di paruh kedua hari ini atau di hari kedua atau hari ketiga bahkan gitu. Itu biasanya jangan kencang-kencang sih kalau saya, kecuali memang punya stamina atlet ya itu beda. Kita lihat di sini ke depan ya, favorit banyak kan. Citra, Natasha. Nah, ini ada Om Topa di depan, Om Topa yang kencang. Kemudian ada Luka dari Komei Studios. Wah. Ya itu deh nih, mungkin ini ininya kita lihat sosial dulu ada apa aja ya. Ini salah satu ini juga ya, Adrian Lekti ini salah satu favorit juga. Salah satu favorit. Sorry, wifi saya mati. Ada Om Zidan nih, mungkin bisa ikutin juga. Ini berapa kali ikut bentang Jawa dan podium beberapa kali. Ada Josh, ini yang pair dengan Jasper Valkorpses. Namanya sedikit aneh sih ini ya. Handle-nya. Tapi itu namanya. Ini kali kedua mereka coba. Ada Natasha dan Citra. Ini Om Andre, ini ikutan pertama kali bentang Jawa.
Om Berry, seleb Dalkot kita. Nah, ada teman saya Arif Sibolang yang kemarin lintang Forest, under the radar tapi kuat, pakai sepeda Federal Classic yang kemarin saya review di atas ini. Bisa lihat. Ini saya routing untuk Om Arif Sibolang, kebanggaan pegawai Lombok. Ada Om Menmayer, ini dari Malaysia ya, grup Malaysia cukup banyak tahun ini. Nanti kita bahas juga ada siapa aja dari Malaysia. Nah, ini Gaby dari Filipina. Om Bob juga ikutan tahun ini, tahun lalu juga ikutan bareng saya di grup belakang. Kita finishnya lumayan hampir bareng. Kepala Sekolah Audax Indonesia. Nah, ini tadi Om Awan Pagi. Pertama saya kenal Awan, oh kok namanya lucu juga ya, Awan Pagi. Ternyata nama benerannya Awan. Ini Arsi kondang juga di Dalkot. Dan Talzil dari ikutan Lintang Forest juga bersama saya kemarin. Jadi mungkin beberapa yang saya akan ikutin selama Bentang Jawa, dan mungkin akan share ini. Nah, Om Victor nih, jagoan kita dari Jogja, Ko Victor Halim, udah ikutan Bentang Jawa 3 kali, ini kali ketiga. Om Bli Sukmayogi dari Bali, ini juga beli dari kebanggaan Bali ya. Kemudian Om Sandi. Nah, ini Luko yang tadi di depan dari Kome Studios. Sama ini bukan peserta tapi kunciannya CP di Jemplang di Bromo. Nanti akan banyak melihat bagi yang nanti berhasil lewat di Ranupane, CP Ranupane bakal ketemu Utara. Nah, mungkin itu dulu update pagi ini. Sambil ini kan masih pada drafting semua ya, ibaratnya ya. Ada drafting semua. Kita akan kembali lagi. Mungkin nanti siang saya akan update lagi ya, mungkin setelah makan siang. Sambil mungkin teman-teman bisa pantau. Ini linknya di Race Map, bisa lihat juga di bawah, di description bawah YouTube saya. Bisa klik di situ, bisa nonton sendiri juga .watching. Tapi saya akan coba recap seperti saya bilang, tiap harinya saya akan posting video recap ini, mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 paling lambat, agar teman-teman mungkin yang ingin ikutin Bentang Jawa tapi nggak sempat ngeliatin sosmed satu-satu atau nggak sempat liatin race map ya, saya akan recap selama 6-7 hari ke depan, selama seminggu ke depan, apa yang progres Bentang Jawa tahun 2026 gimana di depan, di tengah dan belakang, dan sesuai dengan pengalaman saya yang apa yang dihadapi di medan tersebut gitu. Jadi itu dulu. Abis ini kita akan balik di siang. Saya nanti kita lihat sekitar mungkin 5-6 jam lagi. Saya mau sepedaan dulu soalnya. Ini baru jam 5.45. Saya mau waktu goes dulu. Oke. Ya, sekali lagi habis selesai goes nih, mau makan dulu. Sambil kita lihat update. Masih Dewan Bentang Jawa ya. Sekarang jam 8.32. Ini depan nih ada Berry, Joko Semarlis, sama Adrian, 3 terdepan. Nah, Berry ini Dalkot Kuda Putih, jagoan utama. Kemudian di rombongan belakang ada breakaway-nya, chasernya ada Topa. Belakangnya ada Zidan lagi, masih di kilometer 80. Ya, mereka udah lewat sumur ya. Belakang ada Luke, ada Faizal Akbar, dan beberapa orang nih. Kemudian belakang lagi ada Robert Doyle, Amy, Naksul Tema. Kemudian di baru masuk pada suka belokan ini ada duo Srikandi, Natasha sama Citra. Nah, belakang tuh baru rombongan ada banyak. Mereka masih diperkutat dari sumur, rollingan tuh masih banyak grup di situ. Jadi itu dulu update sekarang. Nanti kita update lagi 3 jam lagi. Saya mau goes balik. Nah, ini jam 11.39. Sudah terlihat ada 3 terdepan sudah naik nanjak ke arah Cikotok dari Bayah. Ini pertigaan Bayah nih, di Pasar Bayah. Nah, ada di depan Berry Putra, jagoan kita Dalkot. Ada Joko Semarlis paling depan, Berry di belakangnya. Kemudian Andrea Lakti, ada 4, ada Zidan juga. Zidan baru nanjak nih di kilometer 167. Nah, paling depan Joko Semarlis 174. Kemudian Berry 172 kilometernya.
dan Adrian Lekti mau 170. Nah ini cukup favorit mereka ya, berempat ini. Joko Semalis memang terkenal kencang. Tahun lalu dia ikutan Bentang Jawa bersama Mas Azrul Ananda dari Main Sepeda, pair mereka. Mereka tahun lalu pair podium 3. Kemudian belakangnya ada pair Mas Topa sama Mas Iwan yang jauh-jauh datang dari Jepang. Dan ada Hasabi Alvar cap 69. Lah kok berinya ada 2? Kok berinya ada 2? Nah saya juga bingung tuh. Kok berinya ada 2? Nah yang mana benar tuh? Ya, pasti harusnya di depan tuh ya. Kemudian belakang ada Muhammad Salman, Faizal. Nah ini dari Bali, perwakilan Bali. Kencang dia, waktu itu podium 3 berani nanjak Bali. Nah kita lihat ada Luke sama Mas Adi Setiawan, ini pair ya. Tadi awal-awal dia di depan, ini sudah di belakang ya, di bagian depan ke tengah. Nah ini sisanya udah mulai padat. Kita lihat, kebanyakan sih mungkin masih di Binangun ya. Klusternya paling banyak di Binangun harusnya. Nah di Binangun nih, karena Binangun ini lumayan besar, bisa stop, bisa refueling. Ini di Binangun. Cukup banyak nih. Ini Jasper sama Josh dari Singapura yang tahun lalu ikutan. Mereka DNF di hari pertama tahun lalu. Sekarang coba lagi. Mudah-mudahan sukses kali ini. Jonas Age Boys atau Lubanga Boys kilometer 123. Jadi cukup baik ya. Progres-progresnya ini sudah hampir jam 12. Sudah mau masuk Bayah. Cukup oke. Nanti memang masuk ke Cikotok cukup menguras tenaga. Nah ini anakku lelaki Alehut, dia di kilometer 116. Saya juga masih mencari Albertus Albe Wijaya, ini saya kenal juga. Kohai ada di kilometer 110. Nah ini masih banyak yang di belakang ya. Kita lihat. Cukup banyak. Nah biasanya di belakang sudah oh ini ada fiksi Mas Darmawan kilometer 68. Tapi memang banyakan middle pack sudah masuk di Binangan, masuk Binangan sini, banyakan ada di sini. Jadi itu update sebentar menjelang makan siang di Bentang Jawa Dewan. Nanti saya akan update lagi setelah sampai di rumah. Saya akan update lagi. Ya, sekarang jam 3:30 ya, 15.25. Ini klasemennya masih belum terlalu banyak berubah. Ini Zidane paling depan 239, dia udah baru turun lewat Cimaja. Udah di Pelabuhan Ratu. Zidane nih cepet banget ya. Ini udah 3:30. Baru 3:30 masuk Pelabuhan Ratu. Sebagai perbandingan, tahun lalu saya masuk Pelabuhan Ratu, Cimaja Pelabuhan Ratu itu jam 10:30 malam. Jadi perbandingannya itu, kalau untuk yang ngejar podium, yang pembalap terdepan memang ya elit ya, kebutan. Nah kedua itu Adrian Lekti ini memang ultra endurance cyclist yang karir, dalam arti udah banyak di seluruh dunia dia ikutin beberapa race, termasuk Atlas Mountain Race dan Silk Road Mountain Race. Transbalkan juga kemarin dia ikutan kira-kira 2 bulan lalu. Jadi nggak cuman ikutan tapi cukup prestasi. Kemudian di belakangnya ada Cap 74 Om Joko Semalis. Ini pairnya Mas Azrul Ananda tahun lalu. Ini memang cepat sekarang dia ikutan solo kali ini. Nah belakangnya persis itu Om Berry. Nah Om Berry tadi ya awal di depan-depan, sekarang udah disalip oleh Zidane.
Ya di sini memang Zidane tadi awal-awal masih di di chaser dari Adrian sama Joko dan Beria, tapi sekarang udah di depan dia. Memang pengalaman ultra, cara pacing dan mungkin juga strategi stoppingnya juga mungkin lebih mumpuni ya, karena memang udah sering ikutan event ultra dan usianya juga masih prima. Om Zidane ya. Kemudian di belakang kita lihat masih ada yang nih turunan Om Hasabi over. Nah, Bung Topa ada di sini. PR-nya mana ya? PR-nya kok nggak ada PR-nya? Om Topa nih sendiri nih, dia kan PR. Masih di atas, masih menuju mau ke arah Cimaja belum. Kemudian belakangnya kilometer 200-an tuh Ko Victor Halim. Nah, ini ultra goeser panutan dari Jogja. Belakang lagi ada Faisal Albar. Ini underdog, kalau buat saya ini underdog ya. Ini dari Bali, nggak kelihatan siapa. Tahu kemarin P3 berani nanjak. Katanya baru goes, tapi gue nggak percaya. Seharusnya udah lama deh. Ini Luke di belakang, DPR juga. Awal-awal tadi di depan dulu terus ya, waktu masih flat itu Luke di depan terus. Sekarang dia udah bergeser sedikit ke belakang. Nah ini rada rame nih di rombongan di kilometer 193 ya, atau 195 sampai 198 ini banyak nih. Ini masih ada nanjak-nanjak dikit, masih ada rolling. Di sini ada Teh Citra dan Natasha harusnya pairnya. Kemudian ada Gilang Rizky Cap 61. Nah ada Amy ini kalau yang sering nonton videonya Jasper Tan itu dia sering ada di videonya. Dia sering bawa peletonnya Maap di Singapura. Ini Amy Gaudan, sering main gravel juga, tapi dia mungkin baru pertama kali ikutan multi days ultra ini. Jadi kita lihat ya gimana kiprahnya. Nah ini panutan saya Syarif Hidayatullah alias Arif Sibolang. Nah kemarin ada videonya backchecknya Fedra Klasik besi. Ini dengkul sakti nih, lolos Bintang Flores, pegawes ultra asal Lombok, panutan saya. Nah di belakang masih pada nanjak nih. Ada Danang, Sadewa, Om Sandi di kilometer 187. Ini masih nanjak ya, Cikotok masih ke atas. Jadi Cikotok itu dari Bayah kilometer 166 itu sekitar 30 kilo, 35 kilo lah. Nah, ada Om Sabta, ada Om Capi Daniel Tanzil dari Bali. Dia sering ikut trail, kemarin ikut Bintang Forest juga. Ya, Jasper sama Josh ada di kilometer 184, masih nanjak Cikotok. Nah tahun lalu dia kena lutut nih gara-gara nanjak Cikotok. Mudah-mudahan kali ini dia lolos. Kita doakan supaya videonya muncul di channel dia, kan banyak yang nonton channel dia kan ya. Jadi cukup menarik mengemasnya dia. Dan ini masih rada rame yang nanjak. Jadi ini pasti baru nanjak sekitar mungkin 1,5 jam 2 jam lalu nih ya, dari Bayah. Om Dondi sama Awan. Nah ini Awan pernah ikutan kira-kira 2 tahun lalu. Nah kali ini dia ikutan lagi. RC panutan dual code. Om Dondi juga dari KGB, bawa sponsor Bisnet juga. Nah ini teman saya Sony Ardi gitu, alias Bet Seksi. Kemarin kita sempat survei 3 minggu lalu tentang Cikotok yang aspal udah bagus. Nah, ini dia baru nanjak nih, Sony Ardi. Saya akan cheering buat dia. Gitu. Semoga dia lulus. Dia tadinya main Dalcott mulu, sekarang mencoba untuk main ultra. Gitu. Kita semoga sepeda Sultan selamat sampai finish. Nah, bagi yang atas sepeda Sultan bisa lihat video-video saya selanjutnya. Kemudian Beli Gede Hardana, panutan Bali. Dia kali ini riding untuk stray. Jadi mudah-mudahan Beli Gede Hardana bisa finish dengan baik. Nah ini pada masih nanjak semua. Ada Boys, ada Alberudi, masih banyak nih ya. Kita lihat lagi siapa aja.
Nah, jam-jam segini memang jam-jam pada nanjak. Saya juga nanjaknya mulai jam segini. Kohai ini juga baru mulai nanjak dari kilometer 175. Agustus Yoga saya dari Bali. Ini pada mulai nanjak, makanya pelan-pelan tuh geraknya tuh. Ini nanjaknya perih nih. naik turun. Udah mulai banyak di sini. Nah, ini banyak. Ya, ini rekap masih di day 1 ya. Tadi start pagi jam 5.30 dari Carita. Sekarang jam 15.32, kebanyakan peserta udah ada di udah nanjak Cikotok. Jadi memang grup tengah tuh biasanya memang jam segini udah di Cikotok. Kalau sesudah itu kemungkinan akan kena malam dan nggak ideal. Jadi harusnya mulai nanjak sekitar jam 3, jam 2 lah. Jam 2, jam 3, setengah 4 tuh ideal. Jadi ini kebencet lagi. Jadi idealnya jam segitu. Nah, ini di belakang ada banyak yang masih belum ini ya. Nah, ini Jotaro Minai dari Bandung. Ini sebenarnya anaknya teman saya. Saya kenal dia, saya kenal orang tuanya dari 10 tahun lalu waktu masih kecil. Sekarang bersepedaan juga. Sukses buat Jojo. Bukan Jojo Malik ya, ini temennya Jojo Malik juga sebenarnya. Jotaro Minami, pegawai muda. Mudah-mudahan semangat ultra pertamanya. Semoga-moga goes terus. Kemudian ada banyak nih yang masih belum masuk Cikotok. Ini memang sedikit ketinggalan ya. Memang baiknya supaya bisa supaya nggak ke malam, mudah-mudahan bisa dipercepat. Dari pengalaman saya ini maaf kalau saya terkesan cotoy, tapi saya mengalami sendiri. Telat sampai malam, saya sampai di Cimaja jam setengah 11 malam, nggak ideal sama sekali. Tapi waktu itu kena hujan sih memang. Nah, ini cuacanya kayaknya panas di sana. Ini banyak nih yang masih di belakang nih, 142. Kita lihat tadi ada yang kita lihat paling belakang, Om Julius Rahman, Om Fendi. Kita lihat paling belakang siapa? Om Julius Rahman ini di belakang. Katanya tadi ada satu juga yang terlambat 4 jam startnya. Kita nggak tahu kenapa. Tadi saya lagi guas, jadi tiba-tiba saya lihat story ada yang baru start. Nah, itu aja mungkin update di jam setengah 4. Nanti kita update lagi di jam 6 malam. Kita lihat siapa saja yang sudah sampai di Cimaja dan apakah ada yang banyak yang lanjut atau stop di Pelabuhan Ratu atau Cimaja. Nah, tahun lalu memang kalau stop di Cimaja Pelabuhan Ratu memang istirahat, tapi nggak bisa start santai gitu. Jadi mungkin harus start jam 3, jam 4 gitu. Tahun lalu saya start sekitar jam 3-an ya kalau nggak salah, supaya bisa mengejar CP1 di Ranca Buaya. Nah, ini ada story dari Zidane kira-kira 20 menit lalu. Dia udah lewat mau di Cimaja, lagi makan Yupi, steak andalan si Zidane. Nah, ini checkpointnya KM 455 di Ranca Buaya. Jadi itu besok 17 Agustus Senin ya, jam 10 malam. Jadi kalau udah lewat, artinya kalau mau melanjutkan itu statusnya NC, non kompetitif. Jadi mudah-mudahan peserta bisa sampai di Ranca Buaya sebelum jam 10 malam besok. Memang ini sedikit berat, tapi memang seleksi pertama dan kebanyakan itu ada di CP1. Jadi kalau bisa lolos CP1, kemungkinan finish boleh dibilang 70% sudah bisa finish, asalkan tidak ada trouble dan tidak ada mentalnya oke, fisik oke, kemungkinan bisa finish. Nah, memang ujian terberat di CP1. Nah, itu besok karena cut-off-nya lumayan ketat nih. Setelah Cikotok masih ada nanjak beberapa kali rolling, dan ada sebelum CP nih di daerah sini nih, nanti muter sini, kemudian sebelum CP pun ada beberapa tanjakan yang namanya tanjakan tembok. Nah, sepanjang jalan ini sampai Cidaun kalau nggak salah ya, saya lupa, itu ada 20 tanjakan yang ada 20 tanjakan yang bentuknya kalau dilihat dari jauh tuh kayak tembok gitu. Jembatan yang sama dan tanjakannya sama, itu 20 kali. Nah, sebelum CP Ranca Buaya ada 4 kali. Bayangkan udah capek, udah ngejar, ada 4 tanjakan tembok yang 16% langsung. Jadi itu ujian terakhir sebelum bisa lolos CP1. Nah,
Itu dulu update jam setengah 4, sekarang 15.40. Nanti kita update lagi terakhir sebelum kita recap day one ya hari ini. Mungkin jam 7 kita akan recap terakhir. Kemudian saya akan upload. Kemudian kita lihat besok siapa yang go through the night ya. Siapa yang nggak tidur dan siapa yang jalan. Artinya yang go through the night dia akan mencoba untuk prestasi, untuk podium atau 10 besar. Jam 17.42 kita lihat progres udah sampai mana. Nah ini kebanyakan peserta udah nanjak Cikotok, udah pada nanjak Cikotok. Kalau kita lihat nih persebarannya seperti ini. Cuma ada beberapa yang terakhir ada Fandi Setiawan cap 54, Darmawan cap 42 fiksi, dan Julius Rahman 144 cap 144. Itu baru di kilometer di bawah 150. Jadi masih cukup jauh ya, masih sekitar 120 kilo lagi untuk nanjak Baya. Tapi selebihnya kebanyakan sudah nanjak nih. Ini udah lumayan banyak persebarannya di sini. Udah mulai nanjak dari Baya ke Cikotok sekitar 35 kilo. Nah setelah Baya tuh kita lihat di sini di bawah ini sudah banyak yang nanjak dan sudah banyak yang turunan. Tapi ada satu lagi nih, satu gundukan lagi nih di sini. Nah, itu saya yang satu gundukan lagi itu adalah selepas Pelabuhan Ratu. Jadi ini rombongan depan. Nah, rombongan yang cepat ya. Itu depan sekarang ada di masih Zidan di depan, beda sekitar udah lumayan lebar gapnya. Itu sudah sekitar 15 kilo dari Berry, 17 kilo dari Berry. Nah, ini sudah menunjukkan tajinya sebagai ultra cyclist berpengalaman. Sedangkan Berry ini walaupun kuat pengalaman multi days-nya event ultra masih belum. Baru kemarin berani nanjak ya, dan dia dapat P3, tapi beda 14 jam dari podium 2 itu Zidan. Jadi podium 1 Kori, kedua Zidan, kemudian 14 jam kemudian baru masuk Berry. Jadi walaupun kuat tapi memang mungkin strateginya masih belum sebaik dari Zidan. Tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan kita lihat apakah prediksi ini bisa dibantahkan gitu. Banyak mengharapkan dari Om Berry ini digadang-gadang sebagai monster katanya. Cap 34 Berry Perdana Putra. Nah sementara masih memimpin Zidan yang digadang favorit untuk juara tahun ini. Karena nggak Stephen Lane, nggak ada Cory, nggak ada beberapa nama juga seperti Mas Beng Beng juga nggak, karena kemarin ikut Transcontinental. Nah ini 3 terdepan Zidan, Berry, dan Adrian Lekti. Nah Adrian Lekti ini memang tadi saya sempat mention dia ultra cyclist berpengalaman. Kalau boleh lihat ininya di Dot Watcher, ini terekam dia dari Swiss. Nah ini jumlah pengalaman ultra cyclingnya ya, event-eventnya termasuk Trans Balkan tahun lalu juara 5, Transcontinental tahun 2004 12, jadi 20 besar. Atlas Mountain Race dia finish tapi sini nggak ada ini ya, dia kayaknya over COT di sini, out of classification, tapi dia finish di Atlas. Silk Road urutan ke-8. Nah ini Silk Road nih kayak race backpacking di Kyrgyzstan, salah satu race boleh dibilang tersusah di dunia. Itu 2000 km, 1900 2000 km, 35.000 elevation gain, dia juara 8. Jadi bisa dibayangkan betapa gilanya nih orang. Kemudian Hellenic juga, ini Hellenic itu satu seri dengan Silk Road. Hellenic itu di Turki, bukan Turki, di Yunani dia juara 1. Jadi gila nih. Tour Divide di Amerika juara 3. Nah dan masih banyak lagi. Nah ini Silk Road dia pernah juara 3 juga tahun 2021. Nah kita lihat lagi tadi race map. Nah, kita lihat di belakang Joko Sumarlis yang tadi di depan sedikit copot nih, sudah gapnya lumayan jauh ya. Dari Adrian Lekti ke ini sudah sekitar 12 kilo ya, dan beda sekitar berapa nih? 258, 60, udah hampir 33 kilo ya. 35 kilo dari nomor 1 yaitu Zidan. Jadi sepertinya dia
Om Joko ini sedang mengisi tenaga dulu. Kemudian di belakang nih masih chasernya. Nah biasanya kalau yang chaser ini mungkin mengejar 10 besar, atau kemudian nanti bisa aja menyusul ke depan, tapi kemungkinan di sini bisa 10 besar atau 20 besar mengejarnya itu. Kalau pair juga mungkin bisa podium di sini. Ini masih rombongan depannya nih, rombongan cepat. Nah ada Faisal Akbar yang tadi saya bilang, Bung Topa dari Jepang pair. Nah Citra, Teh Citra ada di kilometer 233, baru lewat nih, baru lewat Cimaja mau ke Pelabuhan Ratu, pair dengan Natasha Capirosi. Citra juara bentang Jawa Solo, sekarang pair dengan Natasha. Nah ini masih baru dikit yang baru lewat Pelabuhan Ratu, Cimaja ya, masih mungkin sekitar berapa orang nih, 1, 2, 3, mungkin nggak ada, mungkin 20-an ya, masih 20-an ya, 20 lah, 20 atau 25 sekitar segitu. Sisanya masih turunan. Nah ini si Arif Hidayatullah, Arif Sibolang Cap 132 baru turun nih menuju Cimaja, bentar lagi dia akan Cimaja, dan pasti akan terus ya kalau masih jam segini. Sekarang masih jam 17.48, masih terang, saya yakin dia akan terus. Ini turunan juga. Nah ini masih ada sedikit rolling di sini, sedikit rolling tapi dikit doang. Jalannya udah bagus ya, jadi mungkin itu salah satu faktor yang bikin tahun ini lebih cepat kebanyakan peserta, dan mungkin tidak hujan. Saya nggak tahu keadaan sekarang gimana di sana, tapi mungkin tidak hujan, cerah. Kalau waktu saya tadi saya sempat lihat story sih, nggak ada tanda-tanda hujan ya, nggak ada story basah. Tapi waktu saya tuh hujan deras sekali sampai lumpur ya gitu. Jadi sampai di Cimaja itu udah basah kuyup dan udah kayak malas lanjut ya, istirahat dulu karena baru hari pertama. Om Sandi masih turunan, masih rolling. Nah ini di sini ada banyak nih, mungkin sini banyak istirahat ya. Di sini kalau salah ada Indomaret sama Alfamart yang di atas. Itu di sini di KM 200. Ada Indomaret sama Alfamart di atas. Nah bisa istirahat sebentar nih. Nah awan di sini baru nyampe nih. Kemudian di belakang masih banyak yang masih nanjak ya. Perih banget Cikotok ini memang. Kalau buat saya memang lebih perih Cikotok daripada Jemplang sebenarnya. Kalau Jemplang ya kita udah tahu itu berat ya, cuman ya bisa didorong. Tapi kalau Cikotok ini ya pertama hari masih day one ya, jadi masih semangat masa gue dorong sih gitu kan. Jadi mau nggak mau lumayan habis tenaga tuh, jadi 2 kali rolling dari sumur plus Cikotok di hari pertama. Nah, ini masih banyak yang nanjak. Boys Rudi Ahmad ini dari Malaysia, dia kemarin ikutan berani nanjak juga. Beli Soksma Yogeswara dari Bali. Nah lumayan banyak masih yang nanjak. Nah masih boleh dibilang ini ada Monco si pujangga kita dari Jogja. Dia di kilometer 190 masih nanjak ke arah Cikotok, masih nanjak di Cikotok lah dia. Dia pakai standar merah kali ini, namanya Dolores kayak dia bilang, pakai flat bar. Kohai, wah salut dengan Kohai. Masih nanjak di kilometer 188. Nah selebihnya ini masih awal-awal nanjaknya. Pasir Gombong, Cibeber. Nah yang baru mau mulai nanjak ada Rikin Ferdinandes dan Rakai dan Vidro. Ini kayak bukan pair, jadi beda. Dari Malaysia Cap 999. Nah selebihnya kita lihat hampir nggak ada. Ini cuma rombongan terakhir aja. Ada yang telat start dan mungkin ada trouble dengan badan atau sepeda mungkin ya, kita nggak tahu. Nah tapi mostly sudah mulai nanjak atau sudah mencapai puncak dan mulai turunan. Jadi itu yang membedakan groupingnya. Nah grouping di sini masih di middle up. Di sini sudah di sini udah menengah ke bawah lah. Masih menengah. Di sini udah belakangnya. Jadi kalau ke depan nanti mungkin sedikit mengkhawatirkan untuk mengejar COT besok. Jadi di sini sebenarnya yang udah mulai nanjak
baru mulai nanjak itu juga sedikit mepet COT-nya. Tapi harusnya kalau yang sudah nyampe di puncak di Cikotok harusnya boleh sedikit oke lah, masih ada jeda waktu yang baik untuk COT besok. Jadi nanti mungkin istirahat di Pelabuhan Ratu nggak bisa terlalu lama kalau misalkan baru mulai atau belum sampai puncak Cikotok jam segini. Nah itu dulu, nanti kita lanjut lagi. Oh ya, hari ini tadi start ada 5 orang nggak start ya. Jadi yang start ada 195 dari 200. Nah ada siapa aja? Ada berapa yang sudah confirm? Satu dari Malaysia. Om Bob ternyata nggak start. Kita belum tahu alasannya kenapa 5 orang ini nggak start. Tapi yang satu katanya ada sakit. Nanti kita update lagi. Sementara Zidan masih mimpin. Berry jaraknya ini masih jauh nih. Jaraknya udah lumayan ada gap. Berry kedua, Adrian Lekti menyusul sedikit di belakang dari Berry. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang jam 18.30. Kita mau recap terakhir sebelum kita rangkum daily recap day 1. Kita lanjut besok. Jadi sudah 13 jam sejak start. Tadi 5.30 di Carita dari Coconut Island. Ini terdepan masih Zidan. Di kilometer 303 paling depan. Disusul Berry Putra 294, jadi sekitar 9 kilo ya, masih nggak terlalu beda jauh. Dan di belakangnya persis itu, ini udah kayak mau draftingnya ini nih. Nggak sih, ini udah ada beda 2 kiloan. Sekiloan lah, 1,5 kilo ini Adrian Lekti. Tadi saya sempat lihat Adrian Lekti kayak mengalami trouble ya di story-nya. Saya ngikutin juga tadi story-nya. Dia kena heat stroke katanya. Ini di Cikotok harusnya dia. Katanya yang panas. Jadi ini saya lihat nih kayak ada bannya kenapa tuh? Nggak bocor atau gimana saya nggak tahu. Jadi itu update saya lihat dari sosial medianya Adrian Lekti. Kemudian dari Josh dan Per dari Singapura, Josh dan Jasper, mereka kayaknya take rada santai, tapi mengalami cukup kesusahan juga di Cikotok. Tahun lalu mereka mengalami spot where I was shouting Goblok last year. We are back. It's just not raining this time. This is the Goblok spot. Cikotok is bad. Jadi tahun lalu kayaknya dia mengalami kesusahan yang berat ya di Cikotok, dan kayaknya habis itu dia DNF karena kena lutut waktu nanjak. Nah tahun ini memang dibilang panas banget. Tapi kayaknya setelah dari situ sih udah oke ya, harusnya latihannya juga cukup lebih proper dibantu dengan kawan-kawan geng nanjak dari Bandung. Kalau lihat dari videonya. Ini di belakang Joko Semalis makin jauh gapnya, kayaknya memang sedikit menghimpun tenaga ya. Menghimpun tenaga ini di sekitar 20 kilo lewat dari Pelabuhan Ratu dari 240. Ini nanti Topa juga masih belakang, Luke juga di belakang, jadi gapnya mulai kebentuk nih. Yang bagian depan gapnya sudah mulai ada kebentuk ke depan. Nah sementara memang paling banyak masih di tengah nanjak, belum sampai puncak Cikotok di sini, di rombongan belakang, menengah ke belakang, mid to back, sama mungkin dari benar-benar papan tengah di sini yang udah sampai di atas atau sedang rolling menuju ke bawah. Termasuk nih Awan, Cepi, Daniel Tanzil, Om Sandi Rismawan, Jasper dan Josh di sini, dan Om Dondi juga sedang ini rolling nih mau menuju Cimaja. Jadi masih sekitar 210 ya, masih sekitar 20 kilo lagi turun menuju Cimaja. Boys juga ini masih menuju puncak, ada di KM 200. Tadi ada Alfamart sama Indomaret di atas. Itu puncaknya. Kalau pengen tahu seperti apa medan Cikotok ini, ada di video saya yang namanya Momok Cikotok, dilihat aja. Itu survei 3 minggu lalu. Nah di sini masih banyak
riders yang sedang berjuang menuju puncak Cikotok. Jadi mulai dari KM 166 sampai KM 200 itu nanjaknya lumayan perih ya. Apalagi kayaknya ini panas banget. Memang nggak hujan tapi panas banget. Serba salah sih kalau hujan juga makin capek ya. Tapi boleh dibilang ini cukup banyak yang udah sampai dan kayaknya memutuskan terus ya saya lihat di sini. Karena masih jam 6.30. Jadi tanggung kalau istirahat. Jadi mungkin mereka akan kebanyakan akan rest sebentar, barang 1 jam ya untuk makan, refueling dan kemudian lanjut. Masalahnya adalah setelah Pelabuhan Ratu di kilometer 240 ini tidak ada tempat menginap yang proper sampai kalau nggak salah di Sindang Barang. Sindang Barang tuh kilometer 320 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di sini itu baru ada. Jadi kilometer 320 bukan, masih lebih lagi. Mana Sindang Barang? Bukan segitu. Mana ya tadi ya? Pokoknya cukup jauh, masih cukup beda sekitar 150 kilo ya dari apa namanya? Sorry, masih 100 kilo lagi dari Pelabuhan Ratu. Jadi kilometer 340. Jadi saya lihat sih kebanyakan dari peserta di sini di papan tengah ini dan sebagian dari belakang ini akan menginap entah di Cimaja di kilometer 230 atau di Pelabuhan Ratu kilometer 238 240. Jadi di situ banyak hotel yang cukup banyak tersedia ya. Saya melihat kualitasnya juga sebenarnya kurang bagus ya di daerah situ dan rada mahal. Tapi ya tersedia banyak di sana. Jadi prediksi saya kebanyakan yang riders yang baru akan menyelesaikan atau sampai puncak atau ini akan stay di Cimaja. Selebihnya yang mau dilepas yang podium berebutan podium 1 sampai 3 ini Berry, Adrian dan Zidan yang mau berebutan 10 besar dari Faisal Akbar, Exodus Siregar ini akan juga mencoba saling menyerang ya di malam hari. Bukan serangan fajar, serangan gelap. Nah ini banyak kan hutan, nanjak kan nggak separah Cikotok, halus, cuman nggak ada penerangan dan itu hutan industri. Jadi bagi yang nggak suka gelap atau mungkin baru pertama kali ultra seperti ini ya itu bisa menjadi momok ya. Tapi buat pembalap ini sepertinya itu nggak akan jadi itu, yang dia takut cuman disalip. Jadi mungkin itu recap hari ini mulai dari start tadi jam 5.30 sampai sekarang 13 jam kemudian terdepan sudah 300 lebih dari 300 km 305. Jadi bayangkan dalam 13 jam sudah 300 kilo plus sudah nanjak 2 kali di Sumur dan Cikotok terutama. Jadi kita lihat di sini nih udah pada lewat dari Cikotok, udah ada yang lewat bahkan nih tanjakan kedua setelah Cikotok. Nah ini besok kita lihat apakah klasemen akan berubah. Besok pagi kita akan cek lagi. Saya sampai di sini recap hari pertama. Besok kita akan lanjut recap kedua. Dan jangan lupa subscribe di channel ini. Apapun itu, subscribe, komen, dan like sangat membantu perkembangan channel ini agar saya bisa keep sharing info-info seputar ultra cycling, seputar long ride dan juga sepeda pada umumnya. Terima kasih, sampai besok.